Selamat pagi, perkenalkan nama saya Monica, NPM 2019 14 500 929. Ingin mempresentasikan seminar proposal saya, yaitu analisis pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMPN 20 Jakarta. Sebelum melanjutkan presentasi ini, saya akan berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian, yaitu Bapak Randy Valeri, SPDM, yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya dapat mempresentasikan seminar proposal ini. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakangnya itu diawali pada pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan juga terjadi di berbagai negara, yang mana dengan adanya situasi tersebut banyak merubah tatanan sosial, yaitu salah satunya di bidang pendidikan, di mana proses pembelajaran harus tetap berlangsung, namun di tengah kondisi yang kurang memungkinkan untuk face to face di sekolah. Lalu dengan adanya kondisi tersebut, maka ada juga perubahan proses pembelajaran, yang mana disebabkan karena perkembangan teknologi belum semua dapat dijangkau di berbagai daerah, sehingga bagi daerah yang belum dapat memanfaatkan teknologi tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran yang adanya perubahan ini secara maksimal. Nah, jika kegiatan pembelajaran belum dilaksanakan secara maksimal, maka akan mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut, karena kegiatan pembelajaran ini merupakan salah satu yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran, yang dapat dilihat dari motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Nah, lalu dengan adanya motivasi akan mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar, karena dengan adanya motivasi belajar dalam diri siswa tersebut itu akan menjadi dorongan atau penggerak siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar itu sendiri dan memberikan arah pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk ketika adanya motivasi belajar lalu sudah mencapai tujuan pembelajaran, itu kita akan mencapai lagi yang namanya hasil belajar. Nah, dengan adanya hasil belajar tersebut, maka pencapaian akhir proses pembelajaran dapat dijadikan sebuah evaluasi pembelajaran. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa SMPN 20 Jakarta. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, di sini untuk identifikasi masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana cara guru beradaptasi dengan pembelajaran berbasis teknologi pada masa pandemik di SMPN 20 Jakarta. Lalu yang kedua, bagaimana sekolah mendukung guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media berbasis teknologi di SMPN 20 Jakarta. Nah, dan yang ketiga itu ada media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam proses
pembelajaran semasa pandemi di SMPN 20 Jakarta. Lalu identifikasi masalah yang keempat, yaitu apa saja manfaat yang didapatkan oleh guru mata pelajaran ekonomi selama memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi di SMPN 20 Jakarta. Dan yang kelima itu ada apa saja kendala yang didapatkan oleh guru mata pelajaran ekonomi selama memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi di SMPN 20 Jakarta. Dan yang keenam, apa solusi guru mata pelajaran ekonomi untuk menghadapi kendala dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi di SMPN 20 Jakarta. Dan yang ketujuh, apakah motivasi belajar siswa mengalami perubahan ketika pembelajaran jarak jauh di SMPN 20 Jakarta? Dan yang ke-8 itu ada apa saja manfaat yang didapatkan oleh siswa dari pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi di SMPN 20 Jakarta. Lalu yang ke-9 yaitu ada apa solusi siswa untuk menghadapi kendala dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi di SMPN 20 Jakarta. Yang ke-10 ada bagaimana pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi mempengaruhi motivasi belajar siswa di SMPN 20 Jakarta. Dan yang ke-11 itu bagaimana hasil belajar siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi di SMPN 20 Jakarta. Lalu selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Peneliti hanya membatasi masalah pada pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi, motivasi belajar, dan hasil belajar siswa SMPN 20 Jakarta. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, apakah ada pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap motivasi belajar siswa pada pelajaran ekonomi di SMPN 20 Jakarta? Lalu yang kedua itu, apakah ada pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi SMPN 20 Jakarta? Nah, selanjutnya ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan berbasis teknologi terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMPN 20 Jakarta. Lalu yang kedua tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMPN 20 Jakarta. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu ada dua. Yang pertama itu ada kegunaan teoritis. Nah, kegunaan teoritis ini untuk memberikan sumbangan positif yang bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya yaitu bagi pendidik, agar berani untuk memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi dalam menangani siswa yang tidak memiliki motivasi belajar, dan juga untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada kegunaan praktis. Nah, kegunaan praktis ini ada bagi pendidik itu sendiri, yaitu diharapkan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pemanfaatan media pembelajaran teknologi, juga untuk motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Nah, lalu yang kedua itu bagi siswa itu sendiri, yaitu diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, yang ketiga itu bagi mahasiswa itu sendiri, yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini itu dapat dijadikan sebagai bekal ilmu pengetahuan yang dapat
dapat bermanfaat bagi kehidupan mahasiswa itu sendiri serta menjadikan pedoman ketika terjun langsung di lembaga pendidikan. Baik. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, yang pertama itu motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Sadirman menyatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, perasaan seseorang ini akan mempengaruhi bagaimana ia bersikap. Oleh sebab itu, dengan adanya motivasi yang baik akan menciptakan reaksi yang baik atau sikap yang baik akan sesuatu yang ingin dicapai. Nah, maka dapat disimpulkan juga bahwa motivasi itu menurut saya merupakan suatu dorongan yang ada di dalam diri seseorang, diri siswa, yang mana motivasi itu akan menimbulkan sebuah reaksi bagi siswa itu sendiri untuk melakukan suatu tujuan yang ingin dicapai dengan reaksi yang positif. Nah, ada juga macam-macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu bisa berupa motivasi dalam diri sendiri. Itu bisa diartikan bahwa motivasi itu muncul tanpa harus ada dorongan dari luar. Misalkan memang dia ini termotivasi untuk mencapainya gitu, karena mungkin dia benar-benar menyukainya, ada rasa tertarik. Nah, lalu ada juga motivasi ekstrinsik. Ini motivasi yang berasal dari luar, yaitu bisa berupa pujian, bisa berupa reward, berupa hadiah. Lalu siswa ini merasa termotivasi untuk melakukannya lagi. Nah, itu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Nah, juga selanjutnya yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar menurut Nana Surjana, yaitu hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Jadi dapat disimpulkan yaitu bahwa hasil belajar adalah nilai akhir dari proses pembelajaran yang timbul setelah siswa mengalami pengalaman dalam belajar. Jadi ketika siswa melakukan proses pembelajaran, nah nanti pada akhirnya itu kita dapat menemukan hasil dari belajar itu sendiri. Dengan hasil belajar ini ada beberapa indikator hasil belajar, yaitu yang pertama itu ranah kognitif. Bagaimana dalam ranah ini hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu ada pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu ranah yang kedua itu ada ranah efektif yang berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Nah, lalu yang ketiga itu ada ranah psikomotoris, yang itu berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan dan kemampuan bertindak. Jadi ada 3 indikator hasil belajar. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, sebelumnya ada pengertian media pembelajaran itu sendiri menurut Hamka, yaitu dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi. Nah, seperti pada latar belakang tadi sudah dijelaskan bahwa karena adanya pandemi, maka sulit atau adanya jarak antara pendidik dan siswa,
Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi inilah yang sangat berguna atau penting untuk menunjang proses pembelajaran yang jarak jauh, karena dengan adanya teknologi itu untuk baik pendidik atau siswa yang berjauhan dimanapun tempatnya itu dapat terjangkau. Nah, oleh sebab itu dapat juga diartikan bahwa media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar mengajar. Nah, dengan melalui media pembelajaran ini, komunikasi antara pendidik dan siswa ini lebih efektif dan maksimal. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka berpikir, yaitu ada motivasi belajar sebagai X1 dan hasil belajar yaitu X2. Lalu ada variabel Y, yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, bagaimana motivasi dan hasil belajar ini merupakan inti permasalahan dalam penelitian ini, keduanya saling terikat. Jadi apabila motivasi belajar meningkat baik, maka akan mempengaruhi hasil belajarnya. Nah, oleh sebab itu motivasi dan hasil belajar ini tidak dapat diabaikan. Nah, lalu untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar juga dapat dipengaruhi dengan bagaimana memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi secara maksimal, terlebih dalam keadaan kondisi pandemi dan perkembangan teknologi yang pesat. Kita dapat memanfaatkan teknologi ini juga secara maksimal agar proses pembelajaran ini dapat dilakukan secara maksimal juga, dan akan mengakibatkan motivasi belajar siswa itu juga akan meningkat, dan juga hasil belajar siswa. Jika motivasi belajar itu meningkat, maka hasil belajar siswa itu juga akan meningkat. Nah, oleh sebab itu hubungan atau pengaruh ketika variabel ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang bersifat positif, karena jika pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi ini dapat dimanfaatkan secara baik dan maksimal, itu akan menumbuhkan motivasi belajar. Nah, ketika motivasi belajar ini tumbuh dan meningkat, itu akan menghasilkan hasil belajar yang baik, hasil belajar yang positif dan maksimal. Nah, yang terakhir itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada waktu dan tempat penelitian. Nah, untuk tempat penelitian yaitu dilakukan di Jakarta Timur, tepatnya itu di Jalan Pinang Ranti 2, nomor 12A, RT 4 RW 1, itu di samping RT 10 RW 1 Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, untuk waktu penelitiannya ini dibutuhkan sekitar kurang lebih 6 bulan, yaitu bulan Maret 2021 hingga Agustus 2021. Nah, lalu untuk yang kedua itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang digunakan yaitu metode kualitatif. Nah, metode kualitatif menurut Sugiono yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya yaitu eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data juga dilakukan secara suportif dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan gabungan yaitu triangulasi, analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Lalu di sini juga penelitian ini menggunakan jenis
deskriptif, yaitu bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan-permasalahan di lapangan sehingga diperoleh gambaran secara sistematik mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap motivasi dan belajar siswa. Nah, lalu ada subjek penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, subjek penelitian itu sering disebut dengan istilah informan. Nah, informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi dan data penelitian. Nah, untuk dalam sampel informan ini, sampel dalam penelitian kualitatif itu bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitiannya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu sampelnya itu bukan disebut dinamakan responden, tetapi tadi disebut sebagai narasumber atau partisipan, informan, juga bisa teman dan guru dalam penelitian. Nah, lalu yang ketiga itu ada metode pengumpulan. Nah, di sini metode pengumpulan itu yang pertama menurut jenis dan sumber datanya, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Bagaimana data primer ini merupakan yang penulisan digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan cara wawancara langsung dan pengisian kuesioner dengan para siswa kelas 10 IPS SMP 2022. Lalu untuk data sekundernya itu yaitu dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, yaitu seperti buku-buku dan hasil-hasil penelitian dari siswa dan guru mata pelajaran ekonomi. Nah, lalu yang kedua itu dari teknik pengumpulan datanya. Dari teknik pengumpulan datanya yaitu bisa berupa observasi, karena observasi ini merupakan teknik pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan langsung objek yang akan diteliti. Nah, lalu juga bisa melakukan dengan wawancara. Nah, wawancara ini teknik pengambilan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada owner agen atau sampel yang akan kita teliti. Nah, yang kedua itu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini yaitu merupakan teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifatnya itu fisik ataupun non fisik, mungkin seperti foto, video, dan dokumen berharga dan lain-lain. Nah, yang lalu bisa juga teknik kuesioner atau angket. Nah, teknik ini merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengisian kuesioner atau angket melalui lembar pernyataan yang disiapkan oleh peneliti. Nah, lalu ada juga metode pengumpulan data. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini yaitu digunakan sebagai sarana atau media peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Nah, untuk mendapatkan data penelitian ini maka dirincikan sebagai berikut, yaitu satu, definisi konseptual, yaitu ada pendidik. Nah, pendidik ini merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya. Nah, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu disebut dengan pendidik. Nah, lalu juga ada teknologi. Nah, teknologi ini merupakan instrumen penelitian juga, karena teknologi itu yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah,
teknologi ini juga mempengaruhi masyarakat dan sekeliling dalam banyak cara, di mana masyarakat ini banyak kelompok masyarakat ini dibantu teknologi di banyak kelompok masyarakat ini teknologi ini telah membantu memperbaiki ekonomi dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Nah, kaum senggang ini maksudnya karena adanya teknologi yang pesat, jadi tuh SDM itu juga semakin berkurang dipakainya karena banyak teknologi pekerjaan manusia itu sudah dikerjakan bisa dikerjakan dengan teknologi gitu. Nah, lalu ada definisi operasional. Nah, dalam definisi operasional ini, pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi ini merupakan hal menarik di mana zaman modern ini motivasi belajar dan hasil belajar sangat berkaitan, sehingga jika keduanya memiliki peningkatan maka mendapatkan hasil yang baik. Dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi itu jika dimanfaatkan dengan baik maka tadi motivasi belajar dan hasil belajar itu akan mengalami peningkatan dan mendapatkan hasil yang baik gitu. Nah, untuk instrumen kisi-kisi instrumen penelitian itu menggunakan wawancara, yaitu bagaimana menggunakan wawancara terbuka. Nah, kisi-kisinya itu yaitu ada 2 indikator, yaitu ada fasilitas dan gap teknologi, yang mana variabelnya itu pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, lalu juga menggunakan kuesioner, yaitu dengan pertanyaan yang akan dijawab ya atau tidak dengan indikator fasilitas dan gaptek. Nah, itu variabelnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini analisis data kualitatif itu dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori struktur klasifikasi. Nah, dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu menggunakan yang pertama reduksi data. Nah, reduksi data ini merupakan bukan suatu hal yang terpisah dari analisis, tapi reduksi data ini diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Nah, jadi kegiatan reduksi ini berlangsung secara terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung dan selama pengumpulan data itu. Lalu, jadi dalam penelitian kualitatif ini dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi ketat, melalui keringkasan atau uraian singkat, atau menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya. Lalu yang kedua itu dengan teknik triangulasi, yaitu menggunakan teknik untuk mengecek absahan data. Nah, di mana pengertiannya itu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil pengumpulan data terhadap objek lain. Nah, lalu menarik kesimpulan. Nah, kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Jadi ketika kita telah melakukan kegiatan pengumpulan data,
Seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, dan konfigurasi yang mungkin alur, sebab akibat, dan proporsi. Nah, sehingga kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas, lalu itu akan meningkat menjadi lebih terperinci ketika kita menarik kesimpulan, atau kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan. Gitu. Jadi ketika kita melakukan analisis, kita sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, maka kita dapat menarik kesimpulan itu sendiri dari data-data yang sudah kita dapat. Baik, cukup sekian presentasi saya terkait seminar proposal yang saya buat, dan selebihnya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Jika ada saran, boleh langsung sampaikan langsung kepada saya, karena saya akan berterima kasih jika ada kritik dan sarannya. Baik, terima kasih. Saya tutup untuk presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi.